Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali beribadah dalam bentuk digital streaming dalam rangka Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Saint Peter Surlia, Bapak Pendeta Yoga Willy Pratama, dan Bapak Pendeta Brahmana Duta Dewa. Tema ibadah kita pada pagi hari ini, Yesus naik ke sorga dan kita menjadi saksinya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Di atas bukit yang sepi di hari yang cerah, ke atas langit yang biru, Tuhan Yesus terangkatlah. Tangannya terbuka memberi berkat bagi umatnya. Yesus kembali kepada tahtanya di sorga mulia. Karya penyelamatannya di bumi sudah sempurna. Dialah Raja Maha Besar, Raja alam semesta. Kuakui dengan iman, Dialah juru selamatku. Kuabdikan diri ini kepada Tuhan dan Rajaku. Firman-Nya akan kutaati terus, itulah janjiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, diundang bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 221. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama meneguhkan ibadah kita pada saat ini. Dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah dengan sepenuh hati sambil mengaku bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi yang telah memberi keselamatan dan mempersiapkan rumah yang kekal bagi setiap orang percaya. Salam sejahtera bagimu, wahai umat yang dikasihi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini bertema Yesus naik ke sorga dan kita menjadi saksinya, dengan nats pembimbing yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 48. Berbunyi demikian, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini. Agungkanlah Dia yang jaya angkat.
Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Kita akan berlitani untuk menyatakan syukur kita. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau senantiasa menyertai dan menopang hidup kami saat segala sesuatu mengalami perubahan dan semua yang hidup di dunia ini diterpa gelombang dahsyat. Saat kami kehilangan banyak hal, kami diingatkan kembali bahwa kami sesungguhnya tidak berhak atas apapun dalam hidup ini. Tak dapat kami mencegah duka ataupun menolak penderitaan dalam hidup kami. Kami menyadari Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa, baik di langit maupun di bumi. Berada dekat Allah dan merasakan naungan tangan-Mu, itulah kerinduan kami. Dari tahta kemuliaan-Mu Engkau melihat kami. Curahkanlah kasih yang menguatkan dan hikmat yang meneguhkan iman kami di tengah bencana ini. Hidup lu
Kami menanti karya tangan-Mu dalam hidup kami. Bimbing kami selalu untuk setia pada jalan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Inilah kami umat-Mu yang seringkali tak mampu bertahan dalam penderitaan. Bukannya menghasilkan buah, iman kami malah menjadi semakin kerdil. Sungguh kami telah membuat Engkau kecewa. Kebodohan dan pemberontakan itulah yang kami lakukan di hadapan-Mu, terlebih ketika kenyataan hidup tak sama dengan keinginan kami sendiri. Kami dibutakan oleh ambisi kami, sehingga membuat hati-Mu terluka. Bukan kedamaian yang kami ciptakan, melainkan hidup saling membenci. Ketika kami tak rela mengampuni dan selalu menyimpan kesalahan orang lain, padahal diri kami pun tak luput dari noda dan celah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Demikianlah berita anugerah pengampunan dinyatakan bagi setiap orang dengan tulus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Teguhkanlah tekadmu untuk menjalani kehidupan yang baru.
diundang bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 19. Mazmur terambil dari Mazmur pasal 19. Mari kita baca secara bersaut-sautan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. hari meneruskan berita itu kepada hari, Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. titah Tuhan itu tepat, Menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. takut akan Tuhan itu suci, Tetap ada untuk selamanya. hukum-hukum Tuhan itu benar, Adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. kemuliaan bagi Bapa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memohon hikmat dari Tuhan di dalam doa. Kami berterima kasih dan bersyukur karena sampai dengan saat ini kami boleh menerima berkat Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kembali hadir dalam ibadah pada saat ini, di mana kami bersama-sama memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya melalui ibadah ini kami semakin diperlengkapi untuk menjalankan kehidupan kami, untuk tetap terus meyakini akan maksud Tuhan kepada kami. Sebentar kami akan bersama-sama membaca juga merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan membantu kami, karena kami sadar kami sangat terbatas dan lemah. Sehingga kiranya melalui hikmat Tuhan, kami dimampukan untuk menghayati bacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan kami
lanjutkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Maka mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang setia mendengar, juga melakukan firman Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pendeta Duta. Luar biasa, shalom Pak Pendeta Shalom Yoga. Pak Duta, Pak Sen. Sama-sama Pak Pendeta Duta, Pak Pendeta Wah. Yoga. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Mana suaranya? Anggap Baik. baik ya. Luar Semoga biasa. begitu ya. Iya. Coba ulangi sekali lagi. Oh Ustaz. ya, bagaimana suaranya? Ada. Oh iya, puji Tuhan kalau ada. Memang kita sangat rindu ya. Amin. Untuk berjumpa secara Ya. langsung pasti karena kalau dihitung-hitung sudah hampir 3 bulan ya. Ya, Betul persis. sekali. Berarti kita harus sendiri-sendiri di rumah, beribadahnya di rumah masing-masing. Ya. Nah, Pak Pendeta Yoga dan Pak Pendeta Saint, saat ini ketika kita hendak memaknai peristiwa kenaikan Yesus Kristus, rasanya kita perlu juga mengingat ada perbedaan sedikit. Oke. Tapi cukup menarik antara respon para murid ketika harus tanda kutip berpamitan gitu ya, saling berpamitan dengan Yesus dalam peristiwa kebangkitan dan peristiwa kehilangan ketika Yesus mati dan juga ketika dia bangkit berjumpa dengan para Betul murid. sekali. Ada bedanya. Sebetulnya kan sama-sama mereka berpisah dengan Yesus. Ya. Tetapi ketika para murid mengetahui bahwa Yesus mati dalam peristiwa Paskah itu, umumnya para murid pergi sendiri-sendiri dengan kecenderungan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Oke. Makanya muncul kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemuda remaja dan anak-anak ingat di mana ada peristiwa para murid atau beberapa murid yang ke Emmaus. Ya. Peristiwa di mana Thomas ternyata tidak berjumpa dengan Yesus pada pertemuan pertama Yesus dengan para murid, harus pertemuan yang kedua dan juga sebagainya ketika para murid harus berpencar begitu ya. Kenapa? Karena mereka dikuasai dengan ketakutan, Oke. dengan kecemasan dan juga dengan hasrat untuk juga punya semangat menyelamatkan dirinya sendiri dan juga dengan kesedihan. Tetapi ketika kita lihat teks yang kita baca tadi jemaat Tuhan,
para murid berkumpul bersama-sama, lengkap kalau tadi kita lihat ayatnya ya, para muridnya lengkap semuanya ada, Iya. berkumpul dan berpisah dengan Yesus secara fisik dan untuk selamanya dalam kehidupan para murid. Bedanya dalam perpisahan yang ini, para murid tidak berpencar sendiri-sendiri, padahal konteksnya masih sama. Para murid Tidak masih berubah, dicari, masih ada dalam penjajahan. Keadaan sekeliling masih sama. Keadaan dunianya masih sama. Iya. Mereka masih ada dalam ancaman kematian sebetulnya. Tetapi responnya berbeda. Mereka tidak pergi sendiri-sendiri, tidak menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri, tetapi mereka memilih untuk berkumpul sebagai sahabat. Satu dengan yang lain solid, berdoa bersama-sama dalam satu ruangan untuk menantikan janji Tuhan, yaitu penolong yang datangnya dari Allah yang ada di ayat yang kita baca tadi. Ini menarik, ada perbedaan itu. Bagaimana Pak Pendeta Yoga? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perpisahan itu ternyata tidak berdiri sendiri. Ya. Dalam setiap perpisahan kita mengalami perjumpaan dengan cara yang baru. Ketika murid-murid berpisah dengan Yesus, ya pertama ketika Yesus mati, ketika mereka kehilangan, sangat berduka, mereka berpisah. Saat itu seperti tadi dikatakan Pak Pendeta Duta, mereka berpencar, mereka terpisah satu dengan yang lain. Karena apa? Karena duka, karena ketakutan. Tapi perpisahan yang kedua, saat Yesus naik ke sorga, ternyata mereka tidak lagi berpencar, mereka tidak terpisah-pisah, tapi mereka berkumpul. Bahkan pada bagian selanjutnya dikatakan mereka berkumpul dan bersuka cita. Berarti perpisahan yang kedua tidak membuat mereka berduka. Karena apa? Karena mereka menghayati ada perjumpaan dengan cara yang baru. Bukan hanya dengan penolong yang dijanjikan oleh Yesus, tapi penghayatan tentang tubuh Kristus yang baru. Bukan lagi tubuh fisik yang sudah naik ke sorga, tapi tubuh persekutuan. Bapak Ibu Saudara, dalam teks yang kita baca dikatakan bahwa hadirnya Yesus Sang Mesias, Allah yang menjadi manusia, ini menjadi bukti, ini menjadi satu wujud nyata dari nubuat yang disampaikan dalam Taurat, dalam kitab para nabi dan Mazmur. Ini penggenapan. Tubuh itu datang, tubuh itu menderita, tubuh itu disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan tubuh itu pun naik ke sorga. Maka tubuh Kristus kemudian dihayati sebagai tubuh persekutuan, gereja. Saya, Bapak Ibu Saudara, kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Itu berarti kenaikan Kristus Tuhan mengundang kita untuk mewujudkan kesatuan. Tidak lagi terpisah-pisah, tidak lagi tercerai-berai, tapi kita mau bersatu. Saling menerima satu dengan yang lain. Menerima bahwa ada kepelbagaian, ada perbedaan. Tidak selalu hal yang menyenangkan, tapi mungkin juga kadang menyedihkan. Tidak selalu menuntut, tapi kita pun harus rela memberi apa yang kita miliki. Nah, wujud persekutuan ini terjadi dalam keluarga kita. Saat sekarang kita berkumpul di rumah kita masing-masing, saudara-saudara, apa yang terjadi setelah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan ini? Mungkin bosan. Iya. Gitu ya. Bagaimana atmosfernya? Kira-kira di rumah versi murid-murid ketika Yesus wafat, di hari kebangkitan pun mereka masih berkumpul tapi takut, atau atmosfer sukacita karena merasakan dan mengalami kuasa Tuhan. Saya bayangkan mungkin kita seorang istri melihat suami kita yang berhenti bekerja.
Kita sebagai orang tua menghadapi anak-anak yang harus belajar di rumah, sekolah dari rumah, sebentar-sebentar, "Mah ini bagaimana?" Sebentar-sebentar, "Ini belum dikerjakan tugasnya." Bisa saja kita terjebak dalam stres berat. Nah, tapi disinilah kita diundang untuk mengalami tubuh Kristus yang selalu menguatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, malam ketika Yesus akan ditangkap, dalam perjamuan apa yang dikatakan oleh Yesus? "Terimalah, inilah tubuhku," ketika Tuhan memecah-mecahkan roti. Kiranya kita boleh mengalami kuasa Allah di dalam Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan kita, mulai dari yang terkecil, yakni keluarga kita, di mana kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya Pak Pendeta Sens, Ya, bagaimana menjadi saksi, karena tidak boleh hanya dalam persekutuan yang kecil itu. Ya. Murid-murid tidak selamanya berkumpul di dalam rumah itu. betul. Saya poin Pak Pendeta Yoga apa membuat saya lalu ingat khotbah Paus beberapa waktu lalu dalam masa Prapaskah ini, bahwa we are in the same boat. Maka kita semua di perahu yang sama, Bapak Ibu. Maka jelas panggilan untuk menjadi saksi sesuai dengan tema kita saat ini. Maka jelas nggak bisa selfish, nggak bisa egois, nggak bisa untuk diri sendiri. Karena kalau untuk diri sendiri maka kita tidak layak untuk menyebut diri kita saksi, begitu ya. Kalau poin tadi Pak Pendeta Duta membandingkan fase ketika Yesus wafat dengan fase ketika Yesus naik, ya maaf, patutnya kita ada di fase ketika Yesus hendak naik. Apa itu? Tenang. Kenapa? Karena buktinya udah cukup. Bukti penyertaan Tuhan, bukti kebangkitan Kristus sudah cukup. Maka ketika Yesus naik sekarang, harusnya membuat kita lebih tenang. Pengalaman dengan Yesus sudah cukup banyak. Harusnya itu menjadikan kita mau untuk bersuka cita dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak lagi jadi sombong. Kita tidak lagi jadi hidup untuk diri sendiri. Kita di perahu yang sama, maka kita patut untuk berbagi. Kita patut untuk keluar dari zona nyaman kita, karena banyak mungkin di antara kita mencari kepentingan diri sendiri, begitu ya. Saya pikir poin penting dari renungan kenaikan ini adalah bagaimana kita menjadi saksi Kristus dengan pengalaman penyertaan Tuhan yang sudah lebih dari cukup. Maka patutnya kita bersuka cita, tidak lagi poin Pak Pendeta Yoga tadi menuntut. Situasi sekarang semua orang menuntut, Bapak Ibu, tidak ada yang tidak lagi menuntut. Oke, mungkin agak sedikit menyederhanakan, tapi tidak fair rasanya kalau kita lalu takut berlebihan. Ya, kita lebih tenang sekarang karena penyertaan Tuhan, karya Tuhan sudah lebih dari cukup. Itu lalu para murid lebih nyaman, lebih tenang secara psikologis. Mereka bersuka cita karena kebangkitan Kristus sudah jelas. Maka ketika sekarang naik, mereka tidak takut untuk ditinggalkan karena sudah jelas karya Tuhan. Maka di situ harusnya kita menjadi saksi yang bersemangat, tidak patah arang, Pak Pendeta Duta, Pak Pendeta Yoga. Betul. Rasanya dibandingkan tuntutan, mulailah berpikir perlahan-lahan untuk mencari solusi yang terbaik. Iya. Mulailah berpikir perlahan-lahan untuk tetap berdoa dan berpengharapan, begitu ya. Karena saya ingat betul Thomas ketika berjumpa dengan Yesus, dia minta tuntutan kan. Biarlah saya mencucukkan jari lah. Kalau saya sudah mencucukkan, saya percaya. Betul sekali. Itu kan tuntutan sebetulnya. Harus ada bukti baru percaya gitu. Iya. Nah, tetapi dalam konteks setelah Yesus naik, rasanya yang kita temukan bukan tuntutan-tuntutan dalam teks Alkitab yang kita miliki ini. Tetapi adalah fokus pada penantian bersama-sama bahwa Tuhan akan menyatakan penolong yang terbaik, tapi sambil menanti tidak ada tuntutan yang berlebihan, tetapi mereka berdoa bersama-sama, bersuka cita, saling berbagi dalam persekutuan itu, saling mencukupkan diri dan sebagainya. Amin. Dan rasanya itu yang menjadi pokok ketika kita ada di rumah-rumah. Iya ya. Betul sekali. Gerejanya itu eklesia domestika, gerejanya muncul di rumah-rumah. Berarti itu menjadi bukti bahwa kita pun tetap perlu berpengharapan dengan keberserahan. Dan kita juga tetap perlu untuk berserah mencari solusi yang terbaik dibandingkan tuntutan tadi ya Pak Pendeta ya. Dan semakin fokus kepada Kristus, tapi bukan Kristus sebagai simbol semata,
tapi Kristus yang menyatu di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Kita akan menyambut Pentakosta. Betul. 10 hari menuju Pentakosta, gereja biasanya berdoa, dan dalam doa-doa itulah kita akan memfokuskan diri kita kepada Kristus. Kristus yang sudah menyatakan karya yang agung bagi kita, sehingga kita tidak lagi ada di dalam keputusasaan, selalu ada harapan segelap apapun juga jalan yang kita tempuh, sebab Dia senantiasa hadir menaungi kita semua. Amin. Marilah bersama-sama kita merayakan dalam rumah kita masing-masing. Kelak ketika kita sudah berkumpul di tengah persekutuan kita, ada banyak hal yang baru. Ada sukacita yang baru, betul begitu ya? Amin. Pak Sen? Pak Pendeta Dutra, Ada Pak semangat Pendeta yang Yoga. baru. Semangat terus. Amin. Ya. Setuju sekali. Tuhan- Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita Amin. di dalam segala keberserahan kita. Begitu Amin. Ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Pujian dari tim Gembala GKP Bekasi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu. Ku berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah
sembahmu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita dari segala abad dan tempat, dan mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, di dalam peristiwa yang boleh kami maknai hari ini, sungguh memberi penegasan bagi kami akan betapa pentingnya untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami meyakini karya yang terbaik dari Tuhan itulah yang semestinya dapat kami maknai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ketika kami ada dalam berbagai macam pertanyaan, kami ada dalam berbagai macam pencarian makna atas peristiwa yang terjadi saat ini. Tetapi ajarilah kami untuk tidak melulu terjebak pada ketakutan atau pada tuntutan yang berlebihan, tetapi kami perlahan-lahan belajar untuk berserah pada Tuhan sambil melakukan yang terbaik melalui talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan yang telah Tuhan berikan dan anugerahkan bagi kami. Oleh karena itu ajari kami ya Bapa untuk tetap setia dan bertekun dalam doa, tetap setia dan peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, tetap setia dan menyatakan kasih terhadap orang-orang yang kami kasihi, kami cintai, dan terhadap orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami di rumah kami. Ya Bapa, karena kami sadar ketika kami hidup berpusat dan berfokus pada Tuhan, maka di saat yang sama panggilan untuk menjadi saksi Kristus, menyatakan cinta, perlu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, saat ini juga secara khusus kami mau berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, parlemen, gugus tugas, TNI, Polri, yang berjuang bersama-sama untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19, dan yang di saat yang sama mereka juga pun berjuang untuk dapat meminimalisir dampak dari COVID-19. Tetapi kiranya ya Bapa, di dalam hikmat-Mu mereka boleh bekerja dengan penuh kebijaksanaan, boleh berkarya dengan penuh kesabaran, sehingga harapan agar kami dapat beraktivitas kembali
untuk menghidupi keluarga dan menjadi manusia yang berdampak boleh perlahan-lahan dilakukan kembali. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja dimanapun berada. Mereka yang ada dalam panggilan pelayanan, mereka juga yang ada dalam pergumulan untuk memberikan yang terbaik bagi pertolongan umat. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan, sehingga boleh tetap terus dipakai menyalurkan berkat pemeliharaan bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang terdampak secara ekonomi atas COVID-19 yang terjadi. Pengurangan pemasukan, kehilangan mata pencaharian. Kiranya bagi mereka Tuhan hadirkan kreativitas, kebijaksanaan, pengharapan, dan kekuatan. Sehingga boleh tetap yakin ada karya indah yang dapat dirasakan dari Tuhan, membuat mereka boleh melakukan yang terbaik untuk memperoleh kehidupan dan kecukupan kesehariannya. Ya Bapak, kami secara khusus juga saat ini mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit dan membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Karena itu secara khusus ya Bapak, kami mau berdoa bagi Ibu Sarti Karel, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Risma Hutapea, Ibu Lea Remon Oktoseya, Bapak Remon Oktoseya, Ibu Ati Simatupang, Ibu Yani Wijaya, Bapak Johan Erlitik, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Ibu Hedi Opusunggu, Ibu Nur Liana Ritonang, Dustin, Bapak Berry Huta Barat, pemulihan bagi Bapak RJ Rumate, Ibu Saimi Niman, Bapak Lawrence Petonengan, Bapak Tony Pardede, dan Saudara David Krisvan. Ya Bapak, kiranya pemulihan dan cinta kasih-Mu menyertai mereka. Ya Bapak, inilah doa setiap kami yang kami sadari jauh dari kesempurnaan, tetapi di dalam kerendahan hati dan hikmat kami mau menyatakan doa ini kepadamu ya Bapa, bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita himpun bersama-sama. Dengarlah firman Tuhan yang melandasi syukur kita, yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikian persembahan pada hari ini. Sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyikan dari PKJ 153. Dia
Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa persembahan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang melaluinya kami ungkapkan rasa syukur kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang terus mewartakan kasih Tuhan. Kiranya kami senantiasa bertumbuh dalam keyakinan Tuhan, setia mencurahkan berkat yang cukup dan tepat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Kristus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Berjalanlah dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Penuhilah dunia dengan kebaikan dan wujudkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus bersama dengan pertolongan Roh Kudus memelihara, meneguhkan, serta mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.